Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamidul Ibda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada saya ya dari teman-teman itu. ISBN buku kok palsu itu bagaimana? Kok bisa gitu loh. Jadi ini salah satu hal yang saya kira harus diketahui bahwa tidak semua buku yang Anda miliki ya itu ISBN-nya asli, atau kadang hanya memasang barcode ini ya, International Standard Number. Nah, ini kode unik yang diberikan melalui penerbit dan Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, itu kadang hanya gambarnya saja atau barcode-nya saja, tetapi dia ketika dicek online di laman atau website ISBN ternyata palsu. Nah, maka ini juga harus bisa dimengerti ya, kita harus melek bahwa ada yang asli dan ada yang palsu. Nah, oke, kita lanjutkan. Sebelum ke sana, sebelumnya saya juga sudah membuat beberapa video tentang cara pengajuan ISBN, cara menerbitkan buku ya. Nah, ISBN itu intinya International Standard Book Number, yang berisi tentang deretan angka 13 digit ya, sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional terhadap satu buku maupun produk seperti buku yang diterbitkan oleh penerbit. Setiap nomor memberikan identifikasi unik untuk setiap terbitan buku dari setiap penerbit, sehingga keunikan tersebut memungkinkan pemasaran produk yang lebih efisien bagi toko buku, perpustakaan, universitas maupun distributor. Jadi intinya itu. Tapi sebelum ke sana atau kita lanjut, jadi di selain ISBN, sebuah buku ketika diajukan ke Perpusnas melalui penerbit buku itu juga mendapatkan KDT ya, katalog dalam terbitan, dan barcode ISBN. Jadi ada 3. Nah, oke. Ini contoh ISBN atau barcode ISBN yang terdiri atas 13 digit, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Dan ini semuanya akan berbeda setiap buku, kecuali buku berjilid ya, nanti ada caranya sendiri. Oke. Terus siapa yang mengeluarkan? Jadi ISBN itu dikeluarkan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London. Sedangkan perpustakaan ini hanya perpustakaan atau Perpusnas RI, ini hanya Badan Nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia dan katalog dalam terbitan serta barcode ISBN itu. Jadi saya kira sudah jelas ya siapa yang berhak mengeluarkan. Jadi bukan percetakan, tapi Perpusnas melalui Badan Internasional yang itu bisa diberikan melalui penerbit buku. Nah, untuk lebih jelasnya di deskripsi sudah saya jelaskan tentang cara mengajukan atau menerbitkan buku untuk mendapatkan ISBN. Jadi ISBN ya. Nanti juga ada perbedaan antara ISBN dan ISSN ya. Oke. Sekarang kita akan bagaimana cara mengecek ISBN yang asli ya. Nah, langkah pertama kita harus membuka browser ya. Pastikan browsernya seperti ini. Kemudian kita ketik langsung saja ISBN Perpusnas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita enter. Nah, ini websitenya ya, kita buka besar ya, besar. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu bagaimana cara mengecek ISBN-nya? Ada 3 cara ya. Ada 4 cara nih. Pertama adalah dari judul, pengarang, penerbit, dan ISBN atau International Standard Book Number tadi. Yang pertama, kalau judul, misalnya kita ketik media literasi sekolah, kita klik, ini berdasarkan judulnya ya. Oke, ada enggak? Nah, kalau enggak ada nanti juga ini berarti ISBN-nya palsu seperti itu ya. Nah, ada ini media literasi sekolah, teori dan praktik, ini nomor ISBN-nya. Nah, ini nama pengarangnya, ini nama saya ya, ini nama penerbitnya, seperti itu. Nah, ini berdasarkan judul. Kemudian kalau pengarang bagaimana ya, tinggal nama pengarang, nama lengkap aja. Jadi kalau kesusahan ngetik ISBN itu nanti bisa ngetik berdasarkan nama pengarang atau nama penulis ya, autornya biasanya. Kita tinggal klik. Nah, nanti akan muncul lah, ini banyak sekali judul-judul buku oleh pengarang ini ya. Nah,
Ini coba kita scroll, ada 157 yang ditulis atau diedit oleh ini. Kemudian penerbit, berdasarkan penerbit. Jadi kalau Anda di buku itu penerbitnya kok palsu, tinggal cari aja misalnya penerbit ya, misalnya nah, kita klik, ada enggak di sana seperti itu. Ini sudah ada 228 buku yang diterbitkan oleh penerbit yang diketik tadi. Oke, sekarang berdasarkan ISBN-nya. Nah, ini kadang nulisnya dipastikan harus memakai strip ya. Ini strip. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek ada enggak gitu. Kalau ada berarti asli, kalau enggak berarti dia palsu, seperti itu ya. Nah, ternyata ada ya, ini udah valid ya. Nah, ini oke, jadi itu sangat mudah. Tapi kalau misalnya untuk mencari dari aspek ISBN nya itu kan angka ya, banyak digit kita nggak hafal, kita bisa mengetik judul bukunya ini ya, sesuai ini ya, judul buku, nama penerbitnya, autor atau pengarangnya, atau ISBN nya itu sendiri. Jadi di sini ada 4 aspek yang perlu dipahami atau kita bisa mencari di daftar hasil pencarian ini, juga nanti akan ketemu dia asli atau tidak ya. Atau coba kita cek lagi misalnya judulnya ini ya, konsep dan aplikasi. Ini judul ya, dari aspek judul kita klik, ada enggak? Kita tunggu. Nah, nanti sembari ternyata tidak ada, berarti ini nanti dicek lagi. Kalau misalnya nggak ketemu judul, dicek lagi ada ndak pengarangnya siapa misalnya ya. Ini judulnya ini ya, nanti pengarangnya siapa. Kadang judul juga harus lengkap ya, tidak hanya bisa singkatan atau akronim ya. Nah, kita cek. Oke, ini tidak. Misalnya namanya itu tadi. Ah, ini ternyata tadi judulnya kurang lengkap ya. Artinya tadi hanya sampai di sini, dengan judulnya sampai berapa kata, ini banyak sekali ya. Artinya cara mengeceknya juga harus detail dan harus teliti agar tidak salah dalam mendapatkan data yang dituju. Tapi intinya kita harus menegaskan bahwa International Standard Book Number ini menjadi salah satu nomor unik yang menjadikan buku itu sah ataupun terdata secara keilmiannya maupun secara penomoran di Perpustakaan Nasional ataupun di Badan Internasional ISBN. Jadi kira-kira itu, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.